Oke, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar baik. Nah, sebelum kita belajar, pimpin doa dulu oleh ketua kelas. Silakan, Anda pimpin kawan-kawan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Mungkin hadir semua. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar tentang akidah akhlak dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Halaman berapa, Pak? Halaman 30. Silakan dibuka. Sudah dibuka semua tentang berbakti kepada orang tua? Oke, sebelum Bapak jelaskan, coba Bapak ingin mengetes anak-anak sekalian untuk membaca. Silakan baca. Anggi Stefani baca terlebih dahulu pengertian berbakti kepada orang tua. Oke, terima kasih kepada Ananda Anggi telah menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua. Nah, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Benar sekali, biar masuk surga. Jadi, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak. Bagus sekali anak-anak. Tangan kita semuanya. Selain dari kewajiban kita sebagai seorang anak, maka kita harus bersikap bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua. Kenapa harus bertutur kata yang baik? Ada yang bisa jawab? Benar sekali. Ada lagi? Kenapa kita harus bertutur kata yang baik kepada orang tua? Wah, benar sekali. Jadi anak Bapak ini bisa pintar semua ya? Mau dengar cerita anak yang berapa? Ada anak yang bernama Alkoma. Ada yang kenal dengan Alkoma? Jadi Alkoma ini adalah anak yang rajin sebenarnya. Sholat dia tepat waktu. Begitu juga dengan orang tua baik. Akan tetapi setelah dia menikah, atau menikah anak sekalian? Tahu ada yang sudah menikah? Bapak ini sudah menikah, sebenarnya anak sudah tua. Jadi lanjutkan dengan cerita kita tadi, anak yang berbakti kepada orang tua, terus dia menikah sehingga dia lupa kepada orang tuanya karena lebih cinta kepada istrinya. Saking dia cintanya kepada istrinya, dia tidak lagi menjenguk orang tuanya, dia tidak lagi mengasihi orang tuanya. Umpamanya biasanya dia mengasihi buah atau martabak. Jadi saking seorang orang tua melihat anaknya yang telah berubah. Oh, anak saya ini dulu perasaan saya tidak begini. Kenapa dia telah mendapatkan istri yang cantik, yang gemuk, gepoy dan sebagainya, dia berubah sehingga dia lupa kepada orang tuanya. Jadi ketika itu datanglah ajal kepada siapa? Dia nama anak datanglah ajal kepada Alkomah tadi. Ketika dia sakaratul maut, maka ketika dia ingin mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi datanglah Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, wahai Rasul, ada Alkomah dulu terkenal rajin, terkenal dia berbakti kepada orang tua, tapi kenapa akhir hayatnya dia tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah datang panggil orang tua Alkomah, kemudian dipanggil oleh Bilal, ditanya oleh Rasulullah kepada orang tua,
orang tuanya menutupi kesalahan anaknya itu, tidak ingin melihat kesalahan anaknya didengar oleh orang lain. Wahai Rasulullah, tidak ada kesalahan terhadap anakku. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal mencari kayu bakar. Kalau tidak ada kesalahan ibu, maka Alqamah akan kami bakar, kata Rasul. Tetapi mana tega seorang ibu melihat anaknya dibakar. Walaupun kesalahan anaknya yang sangat bejat, apabila anaknya ingin dibakar, maka tidak akan mungkin seorang ibu membiarkan hal itu tersebut. Kemudian ibu menjawab, saya sakit hati ya Rasulullah, karena Alqamah dulunya berbakti kepada orang tua, akan tetapi dia telah lalai karena terlalu cinta kepada istrinya. Jadi setelah itu barulah Alqamah bisa menyebutkan kalimat La ilaha illallah. Jadi dari cerita ini perlu sekali kita berbakti kepada orang tua kita. Seandainya juga kita ingin berlari berkeliling dunia, semua itu tidak akan terbalas oleh setetes keringat orang tua kita. Jadi perlu sekali kita berbakti kepada orang tua. Apakah anak-anak pada hari ini sudah berbakti kepada orang tuanya? Jadi dari cerita tersebut Bapak ingin menanyakan kepada siswa apa yang makna yang kita ambil dari cerita tersebut. Silakan, ada yang bisa menjawab? Silakan, Asif Gunawan. Kita harus berbakti kepada orang tua, Pak. Benar sekali kata Asif, supaya kita berbakti kepada orang tua walaupun kita sudah menjadi orang sukses nanti, supaya kita seandainya kita menjadi pejabat, jangan lupa kepada orang tua. Jadi punya istrinya sudah jelek, maka ibu kita dilupakan juga. Jadi dari penjelasan kita berbakti kepada kedua orang tua ini, Bapak akan memberikan soal sedikit supaya kalian anak-anak bisa memahami sedikit tentang jalan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi di sini Bapak telah memberikan dua pertanyaan. Coba baca, ada yang ingin membaca? Silakan. Yang pertama yaitu apa manfaat berbakti kepada orang tua. Yang kedua, berikan contoh berbakti kepada kedua orang tua. Contoh dari berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Beben, silakan. Silakan pulang duluan. Menolong orang tua seperti beres-beres rumah. Ini yang sering terjadi kepada kita di dalam rumah. Membantu orang tua. Tangan, meriah. Apa manfaat berbakti kepada orang tua, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Ada yang hafal hadisnya? Kita mendengar. Ridallahu fi ridal walidain wa sabrullahi jadi benar sekali dari jawaban bulan itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Maka kita sebagai seorang anak, maka kita harus berbakti kepada orang tua, taati kata orang tua, selagi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nampaknya anak-anak ini sudah tidak kondusif. Seluruhnya berdiri semua. Diri. Nah, jadi ini ikuti kata Bapak. Kalau Bapak bilang kepala, kalau botak pegang kepala. Botak pegang kuat ini.
adik-adik? Ada. Berarti Ada pegang. yang kepegang dia. Oke, Kita ada Pak. siap? Ya. Siap lagi di belakang sini berikut. Oh, Dinda, Pak, Dinda. namanya dia kan? Ya. Botak, batuk, batik, batik, botak, batuk. Botak, botak, batuk, batik, botak, batuk, batik. Mungkin itulah pelajaran kita pada hari ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi harapan Bapak semoga anak-anak bisa mengambil apa yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih dari Bapak. Kalau ada kata yang salah, Bapak aturkan mohon maaf baik salah dalam perkataan maupun perbuatan. Bagaimana anak-anak dimaafkan? Baik, tidak dimaafkan. Bapak masuk surga duluan. Jadi kalau masuk surga itu ada mati dulu. Jadi kepada Allah mari kita bersama-sama memohon ampunannya. Sekian, terima kasih dari Bapak.